Oke, selamat malam. Saya Dr. Firman Chandra, saya advokat dan kaprodi Magister Ilmu Hukum di Unma Banten yang mahasiswanya mayoritas pengacara, jaksa, polisi, dan lain-lain. Terkait dengan adanya sesi fakta. Fakta itu dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Artinya jaksa penuntut umum untuk menguatkan dakwaannya dan tuntutannya itu harus menghadirkan alat bukti. Alat bukti sekarang adalah saksi fakta. Saksi fakta adalah saksi yang pada saat di BAP di kepolisian. Jadi mereka dihadirkan lagi oleh jaksa penuntut umum. Kenapa? Karena jaksa penuntut umum itu sebenarnya panjangan tangan dari pelapor dan penyidik. Jadi di hukum acara pidana yang hadir dalam persidangan itu bukan polisi, tapi jaksa penuntut umum sebagai pengacara negara, kira-kira begitu. Untuk apa? Untuk melengkapi hukum acara persidangan, melawan terdakwa dan kuasa hukumnya. Jadi masing-masing akan ada sesi masing-masing. Jaksa penuntut umum punya sesi sendiri, kuasa hukum punya sesi sendiri. Nah, sekarang jaksa penuntut umum menghadirkan alat bukti yang namanya saksi fakta. Saksi fakta itu harus sama dengan pada saat di BAP. Termasuk adalah tim misalnya, termasuk adalah bank. Karena bagaimana bisa membuktikan adanya dugaan transfer, dugaan pengancaman, dugaan pemerasan, dugaan jungto ke TPPU, dugaan jungto ke ITE, kalau tidak ada alat bukti yang namanya bukti transfer, bukti rekening, dan orang banknya. Artinya saksi fakta dari perbankan tersebut yang dihadirkan oleh JPU itu pasti sudah di screening, pasti sudah ada perintah, pasti sudah ada permohonan dari jaksa penuntut umum dan atau penyidik. Jadi kenapa polisi atau jaksa menghadirkan karyawan, misalnya teller atau siapapun dari perbankan tersebut sebagai wakilnya? Karena jaksa pengen membuktikan ada kesesuaian faktanya antara bukti transfer, bukti rekening, dan saksi. Kalau saksi mengatakan betul, berarti kesesuaian faktanya ada. Artinya alat bukti dua saja sudah cukup untuk menghukum seseorang yang namanya terdakwa. Jadi itu sah secara hukum. Orang bank, mau dari bank manapun, sepanjang atas perintah dari aparat penegak hukum, baik kepolisian yang dalam hal ini penyidik atau kejaksaan dalam hal ini jaksa penuntut umum untuk menghadirkan, jadi sah secara hukum. Kalaupun ada ketidaksetujuan dari terdakwa atau kuasa hukum terdakwa, itu nanti kan ada sesinya. Tinggal sesinya hadirkan saja saksi-saksi yang meringankan. Disitulah yang kita sebut namanya tukar tambah intelektual. Jaksa menghadirkan saksi, nanti kuasa hukum akan menghadirkan saksi. Yang ditanya, dicecar adalah saksi. Jangan kuasa hukum mencecar jaksa penuntut umum atau jaksa penuntut umum mencecar kuasa hukum, itu nggak boleh. Jadi yang dicecar adalah saksi yang dihadirkan masing-masing. Kalau JPU, jaksa penuntut umum, menghadirkan saksi baik fakta ataupun ahli, itu yang dicecar oleh kuasa hukum, JPU, dan majelis hakim. Sehingga balancing dalam sebuah fakta persidangan nyata adanya. Jadi hakim tidak mungkin membela siapapun, karena yang nanya bukan hanya hakim, ada kuasa hukum, ada jaksa penuntut umum. Jadi equality before the law itu pasti terbukti adanya. Karena apa? Karena pertanyaan itu dari tiga pihak. Ada dari JPU, ada dari majelis hakim yang 3 orang, dan ada dari kuasa hukum.
Jadi tidak mungkin dalam persidangan itu diatur sedemikian rupa. Karena saksi ini boleh ditanya oleh siapapun. Saksi dari JPU boleh ditanya oleh kuasa hukum. Nanti kuasa hukum membawa saksi akan ditanya juga oleh JPU dan hakim. Jadi do not worry, inilah fakta persidangan. Hakim sebagai pemutus yang akan men-screening saksi itu boleh masuk atau tidak. Apalagi saksi sudah disumpah oleh yang namanya kitab suci masing-masing. Jadi kebenaran itu tidak melulu dalam persidangan, tapi ke Tuhan. Kalau saksi itu salah, padahal di situ sudah demi Allah misalnya, itu dosanya betul-betul sampai ke akhirat. Makanya jadi saksi itu berat dan harus bercerita sesuai fakta, tidak boleh ditutup-tutupi karena tipis. Saksi bisa menjadi tersangka. Be careful. Tapi Bang, yang membuat akhirnya gaduh sehingga Nikita marah, padahal kan itu sebenarnya rekeningnya tuh detail banget gitu, dijelasin dari mulai Februari. Itu apa sih Bang sehingga membuat nggak terima gitu apa sih? Semuanya boleh-boleh saja. Kuasa hukum komplain, jaksa penuntut umum pun kalau dihadirkan saksi dari kuasa hukum komplain boleh-boleh saja. Tapi yang memutus adalah majelis hakim. Saksi itu boleh masuk atau tidak. Kalau menurut majelis hakim tidak qualified, saksinya tidak berkualitas, saksinya tidak sesuai, atau saksinya misalnya sedarah, saksinya semenda, kan hakim yang memutus. Oh, ini nggak boleh jadi saksi. Misalnya saksinya adalah anaknya, adiknya, itu nggak boleh. Dalam KUHP kita nggak boleh saksi yang sedarah, semenda, atau di atas dan di bawahnya. Misalnya orang tuanya, anaknya, mungkin adiknya, itu nggak boleh. Tapi kalau bukan itu dan sesuai kapasitasnya, misalnya orang bank, ya harus pekerja di bank tersebut. Nggak boleh saksi dari bank, pengakuannya, tapi ngambil dari asuransi misalnya, contoh. Itu nggak boleh. Apalagi sekarang disumpah, bahwa saksi pun harus disumpah. Muslim Al-Quran, non-Muslim kitab suci lainnya. Jadi untuk menjadi saksi sebenarnya beban bagi saksi. Jadi hormatilah saksi yang sudah hadir dalam persidangan. Terlepas misalnya emosi dari jaksa penuntut umum atau ketidaksetujuan dari kuasa hukum, itu adalah saksi fakta dan legalize, saksi yang sah di persidangan. Jadi hormati apapun, tinggal nanti dihadirkan saksi dari kuasa hukum nanti pada saat JPU udah selesai. Nanti kan JPU kan ditanya, cukup saksi yang dihadirkan, kalau cukup berarti pindah ke kuasa hukum. Ada ahli nggak misalnya, saksi ahli. Kalau ada dihadirkan sekalian. Kalau tidak ada berarti sudah gantian kesaksiannya. Nanti setelah dihadirkan dia bisa untuk berstatement gitu Bang? Saksi itu sebenarnya nggak boleh berstatement. Saksi hanya boleh menjawab pertanyaan dari tiga pihak tadi. Dari kuasa hukum, dari jaksa penuntut umum, dan dari majelis hakim. Dia tidak boleh berstatement di luar persidangan. Karena konteks legal standingnya, dia hanya menjadi saksi di dalam persidangan. Bang, terakhir mungkin selain itu, kemarin kan juga Doktif menjadi saksi ya. Tidak boleh berstatement dan hal lainnya gitu. Tapi dia berstatement ketika ingredients dari produk-produk itu dibahas lagi. Kemudian Nikita juga membahas produknya dia. Itu seperti apa sih Bang? Mungkin menguatkan Nikita sebagai terdakwa. Sebenarnya statement itu harus ada pertanyaan. Jadi saksi itu tidak boleh keluar konteks dari pertanyaan. Dia dihadirkan adalah supaya kuat alat buktinya. Apakah dakwaan yang didakwakan salah, ataukah dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum benar. Jadi saksi itu tidak boleh keluar konteks dari pertanyaan. Dia jelaskan di luar pertanyaan, harus ditanya terlebih dahulu, baru dikembangkan. Kalau tidak tahu, lebih baik ngomong tidak tahu. Jadi tidak boleh mengembangkan kasus
cerita yang lain-lain. Tergantung pertanyaannya, kecuali memang ada pertanyaan itu. Tapi balik lagi, konteksnya masuk ke dalam dakwaan nggak? Ini kan dakwaan terkait yang namanya pengancaman, pemerasan, jungto TPPU, dan jungto ITE. Kalau menurut kami sebagai praktisi hukum, fokus di situ aja. Nggak usah cerita misalnya terkait konteks misalnya, oh perusahaannya pilot, oh perusahaannya membuat sebuah produk yang tidak terdaftar. Itu nanti saja, ini dakwaannya bukan ke sana. Kalau dakwaannya terkait dengan produk palsu, nanti ada lagi pelapornya. Peristiwa hukumnya misalnya yang merasa dirugikan adalah BPOM. Jadi BPOM nanti sebagai pelapornya. Fokus saja, makanya dakwaan itu adalah tindak pidana dengan pasal-pasal yang sudah dikunci. Kalau memang pemerasan, pengancaman, undang-undang ITE, TPPU, fokusnya di situ. Tidak boleh ngomong pencurian, tidak boleh bertanya terkait korupsi, tidak boleh bertanya KDRT, karena hakim supaya memutusnya itu fokus di dakwaan. Dakwaan itu terpenuhi apa enggak unsurnya? Kalau enggak kan berarti bebas. Jadi lebih baik konteksnya fokus di substantif persidangan. Jangan melebar ke pasal-pasal lain. Jangan melebar ke pemalsuan. Karena itu pasti hakim akan melihat tidak elok alurnya. Jadi nanti pada saat buat tuntutan bingung. Buat pledoi bingung karena ditambahkan pasal-pasal yang tidak ada kaitannya dengan dakwaan. Lebih baik kuasa hukum, terdakwa, JPU fokus kepada dakwaan yang sudah dibacakan pada sidang pertama. Itu.